Episode 11 Salah Paham. Mila dan karyawan yang lainnya malah diam sambil memasang wajah jengah, karena semenjak perceraian Farhat 4 tahun yang lalu, beredar rumor bahwa Farhat trauma kepada wanita dan sekarang ia menyukai sesama jenis homo. Tentu saja Mila dan yang lainnya menganggap kalau karyawan itu berbohong atau mungkin salah lihat. Dan yang membuat rumor tersebut semakin diyakini mereka adalah Farhat yang tak pernah bisa berbaur dengan pegawai wanita, namun sangat akrab dan supel kepada pegawai pria, ditambah Farhat hanya diam dan tidak membantah rumor tersebut, semakin menjadi yakinlah mereka semua. Kamu kasih gosip yang bener dong, ujar Mila tak percaya kepada karyawan tersebut. Beneran Bu, saya lihat sendiri, dan saya sadar sesadar-sadarnya. Bahkan waktu saya sapa Pak Farhat dia malah menyembunyikan perempuan itu ke dalam jasnya. Karyawan itu bersikeras meyakinkan Mila dan yang lainnya. Bisa jadi Pak Farhat udah tobat, dan itu mungkin pacarnya, sahut salah satu karyawan magang. Taubat? Emangnya Om Farhat kenapa sampai mereka bilang Om Farhat udah taubat? Batin Melisa terheran, ia mengamati wajah mereka dengan penuh tanda tanya. Bisa jadi juga sih, sahut Mila mengangguk. Kira-kira siapa ya perempuan itu? Apa dia salah satu karyawan di sini? Atau salah satu orang yang duduk di meja ini, ujar para karyawan bergantian dengan rasa penasaran. Mendengar itu tubuh Melisa langsung panas dingin dan bergetar. Mungkin saja itu saudara Pak Farhat, celetuk Melisa agar semua orang berhenti membicarakan dirinya dan Farhat. Mana ada orang yang memeluk saudaranya seperti itu? Aku melihatnya dari jauh mereka sedang berpelukan sangat mesra, dan kalau memang saudara ngapain Pak Farhat malah menyembunyikan perempuan itu saat ku sapa, dan kenapa wajah Pak Farhat berubah menjadi panik saat itu? Oceh karyawan wanita si pembawa gosip itu sambil terus menambahkan nada misterius agar semua orang penasaran. Seketika meja pun penuh dengan suara orang yang saling berbisik-bisik, mereka sepertinya akan terus menggoreng gosip itu sampai tuntas. Sementara Melisa hanya bisa menahan rasa gugupnya, entah kenapa dia malah merasa seperti itu, padahal kan dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Selesai makan siang, Melisa lebih dulu kembali ke kantornya karena ia merasa sangat tidak nyaman mendengar mereka yang terus menggosipkan dirinya. Setelah pintu lift terbuka Melisa masuk, dan tiba-tiba Farhat yang datang entah dari mana ikut masuk ke dalam lift. Tubuh Melisa yang tadinya sudah tenang, kini menjadi panas dingin tak karuan lagi. Kamu sudah makan? Tanya Farhat lembut. Sudah Om, jawab Melisa dengan bibir bergetar. Hanya ada mereka berdua di dalam lift itu, sehingga membuat Melisa semakin tak bisa mengontrol detak jantungnya. Begitu juga dengan Farhat. Namun ia malah mencuri-curi pandang ke arah Melisa. Sementara Melisa tak berkutik dan hanya mematung di sebelah Farhat, keringat mengalir dari dahinya Melisa, namun ia tak menyadarinya. Kamu sakit? Tanya Dimas sambil meletakkan telapak tangannya di jidat Melisa, karena ia melihat Melisa pucat dan berkeringat. Melisa langsung menatap ke arah Farhat dengan mata terbelalak. Farhat pun menatapnya dengan pandangan sendu dan lembutnya. Sesaat mereka terdiam dan mata mereka beradu pandang. Lalu pintu lift terbuka dan sudah ada beberapa karyawan yang berdiri di depan lift itu. Farhat pun langsung mengangkat tangannya dari dahi Melisa, lagi-lagi mereka terkejut seperti orang yang tertangkap basah. Melisa yang salah tingkah langsung keluar dari sana sambil mengipasi wajahnya dengan tangan. Siang Pak, sapa para karyawan itu. Siang, balas Farhat gugup sambil tersenyum kepada mereka, lalu ia keluar dari lift dengan wajah merah. Kenapa mereka seperti tertangkap basah? Oceh salah satu karyawan. Entahlah, mungkin mereka sedang melakukan sesuatu, balas yang lainnya sambil cekikikan. Bukankah wanita itu karyawan baru dari departemen perancangan? Imbuh yang lainnya. Lalu mereka pun terus bergosip ria tentang Farhat dan Melisa tadi dan sudah dipastikan berita itu akan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kantor. Saat jam kerja Mila dan antek-anteknya tak henti-henti berbicara,
dan bahkan menduga hal yang tidak-tidak tentang Farhat. Sementara Melisa hanya bisa berpura-pura tidak mendengarkan mereka. Tapi nggak mungkin kalau itu pacarnya Pak Farhat. Pak Farhat kan sekarang menyukai sesama jenis, bisik salah satu dari mereka. Ya ampun, mereka makin mengarang cerita, bahkan ngatain Om Farhat homo, ujar Melisa dalam hati sambil geleng-geleng kepala. Melisa, tolong minta Pak Farhat meriksa ini ya, sekalian minta tanda tangannya, pinta. Mila sembari menyerahkan beberapa map hitam. Ya, walaupun tak henti-hentinya menggosip, tetapi Mila tak pernah lalai akan tugasnya, ia bahkan bisa bercerita sambil tangannya terus mengetik tombol komputer. Baik Bu, jawab Melisa sigap, ia pun langsung menuju ke kantor Farhat, sementara itu di kantor Farhat. Farhat sedang mengobrol santai dengan Riko, manajer paling muda di perusahaan ini. Riko merupakan adik dari sahabatnya Farhat, dan mereka juga cukup akrab. Farhat membujuk Riko untuk bermain biliar dengannya, namun Riko bersikeras menolak karena Farhat selalu saja mengalahkannya. Riko, ayolah sekali ini saja, tidak. Percuma aku main karena kalah terus denganmu, jawab Riko ketus. Aku janji bakal kasih kamu kesempatan, bujuk Farhat sambil merangkul Riko dengan manja. No, Riko tetap tidak mau. Ayolah Riko, malam ini aku tidak ada yang menemani, main sekali ini saja, aku janji akan mengayunkan tongkatku pelan-pelan, bujuk Farhat lagi sambil menggoyangkan bahu Riko, brak. Melisa menjatuhkan map yang dibawanya ke lantai, matanya terbelalak karena mendengar ucapan terakhir Farhat, ia menutupi bibirnya dengan kedua tangan saking terkejutnya. Jadi Om Farhat beneran homo. Batin Melisa, ia sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa yang dikatakan para karyawan bukanlah gosip belaka. Melisa, kamu kenapa? Tanya Farhat heran. Melisa pun segera mengambil map yang jatuh ke lantai dengan tubuh gemetar. Ini Pak. Mila minta Bapak periksa dan tanda tangani berkasnya. Melisa menyodorkan map tersebut dengan tangan gemetar, maaf saya langsung masuk Pak, soalnya tadi saya ketuk pintunya nggak ada yang jawab, imbuhnya lagi, kemudian Melisa memberi salam kepada Riko lalu segera pergi dari sana dengan wajah panik. Om Farhat dan Pak Manajer. Gumam Melisa bergidik, ia benar-benar tidak menyangka kalau Farhat meminta Riko menemaninya tapi itu hanyalah kebetulan dan menyebabkan Melisa salah paham. CK.CK.CK.OM Farhat pasti trauma berat dengan perempuan, karena sudah 2 kali pernikahannya dihianati terus bahkan yang terakhir istrinya hamil dari hasil perselingkuhan, batin Melisa prihatin, ia sampai mengelus dadanya karena merasa sangat kasihan dengan keadaan mental Om Farhatnya.